Kemudian setelah menjelaskan tentang masalah timbangan, beliau berpindah yang menjelaskan tentang masalah syafaat. Kata beliau, "Wa na'taqidu anna syafa'ata haqqun wa anna al-mujrimina min al-muwahhidina la yukhalladuna fi an-nar wa in amilu al-kaba'ir." Kami meyakini bahwa syafaat adalah hak. Kami meyakini bahwa syafaat adalah apa? Adalah suatu hal yang hak. Nah, syafaat secara bahasa adalah lawan dari apa? Lawan dari ganjil, yaitu genap. Ya. Dan secara istilah syafaat adalah tawassutul lil ghair li jalbil maslahah atau daf'il madarrah. Menjadi perantara untuk orang lain untuk mendapatkan maslahat atau menolak apa? Bahaya. Ya. Dan syafaat adalah hak pada hari kiamat. Ya, banyak bentuk syafaat sebagaimana yang telah kita terangkan pada 2 hari yang lalu, 2 malam yang lalu. Ya. Ada beberapa bentuknya dan Nabi diberi 8 syafaat. Ada yang khusus bagi beliau, ada yang beliau bersyarikat dengan yang lainnya. Ya, syafaat yang diberikan kepada Nabi yang pertama syafaatul udma, khusus untuk Nabi. Itu beliau yang memohon kepada Allah agar supaya hisab dipersegera di padang mahsyar. Kemudian yang kedua dari syafaat yang khusus diberikan oleh Nabi, beliau yang diizinkan untuk atau beliau diberi syafaat untuk dibukakan pintu sorga. Pintu sorga tidak akan dibuka kecuali kalau Nabi yang memintanya. Kemudian yang ketiga adalah syafaat Nabi untuk pamannya Abu Talib, sehingga dia diangkat dari neraka yang bawah, paling bawah, diangkat ke paling atas dan paling ringan siksaannya. Ini khusus bagi Nabi. Ada syafaat yang lain, syafaat Rasulullah SAW kepada sebagian sahabat, ya, menjadi salah satu dari 70 golongan yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Seperti Nabi yang memberi syafaat kepada Uqasyah bin Mihsan. Kemudian yang kelima adalah syafaat Nabi kepada penduduk surga untuk lebih ditinggikan derajatnya di surga. Ya, surga bertingkat-tingkat derajatnya. Maka misalnya ada yang derajatnya di bawah, dengan syafaat Nabi maka dia akan diangkat derajatnya. Karena Nabi berdoa untuk Abu Salamah, beliau berkata, "Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin." Ya Allah, ampunilah Abu Salamah dan angkatlah derajatnya ke al-mahdiyyin, nanti di surga. Yang menunjukkan bahwa Nabi memberi syafaat untuknya supaya dia diangkat derajatnya di surga. Kemudian yang keenam adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang seimbang antara kebaikan dan kejelekannya. Karena seimbang antara kebaikan dan kejelekannya, dia di A'raf. Dengan syafaat Nabi, maka dia pun masuk ke dalam surga. Syafaat yang ketujuh dan kedelapan ini akan dibahas oleh Imam Syafi'i di sini tentang pelaku dosa besar. Sebab 6 syafaat yang kita sebutkan tadi bisa dikatakan tidak silam pendapat. Itu tidak diingkari oleh ahlul bidah. Yang diingkari oleh ahlul bidah ini yang diterangkan oleh Imam Syafi'i. Karena itu beliau hanya menyinggung apa yang diingkari saja untuk menetapkan keyakinan ahli sunnah dalam masalah ini. Kata Syafi'i, kami meyakini bahwa syafaat adalah hak, adalah benar. Dan orang-orang yang berdosa dari kalangan muwahhidin tidak akan kekal di dalam neraka, walaupun mereka berbuat dosa besar. Jadi ini syafaat yang ketujuh. Ya, terhadap syafaat untuk pelaku dosa besar. Dan pelaku dosa besar itu 2 macam. Ada seorang hamba yang perbuatan dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Maka yang seperti ini harusnya masuk ke mana? Ke neraka. Tapi dengan syafaat, dia tidak masuk ke dalam neraka, tapi langsung masuk ke surga. Yang pertama. Yang kedua, ada dari penduduk neraka sudah masuk di dalam neraka. Dengan syafaat, maka dia pun dikeluarkan dari neraka. Dikeluarkan dari neraka. Inilah yang disebut, 2 ini disebut pelaku dosa besar. Ya, dalilnya, wa dalilu ala dzalika qauluhu ta'ala, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Ya, dalilnya sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain dari itu bagi siapa yang Allah kehendaki.
Artinya pelaku kesyirikan tidak diampuni. Tapi selain daripada itu, mungkin untuk diampuni, diberi syafaat. Dan ini, ayat ini terkait dengan orang yang berbuat dosa besar dan dia meninggal belum bertobat dari dosanya. Adapun kalau dia sudah bertobat, orang yang sudah bertobat tidak dihitung lagi. Jelas ya? Kalau dia sudah bertobat. Tapi ini orang yang meninggal dan belum bertobat dari dosanya. Ya. Kemudian kata Syafi'i, wa qala sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata beliau, wa qala ta'ala, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a al-ayah. Allah Ta'ala berfirman, sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Ya. Ini di surah Az-Zumar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, syafa'ati li ahli al-kaba'iri min ummati. Syafaatku, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syafaatku saya berikan untuk pelaku dosa besar dari umatku. Ya, dan ini hadits Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya. Haditsnya adalah hadits yang sahih. Hadits yang sahih. Jadi Nabi menegaskan, syafaatku juga saya berikan kepada pelaku dosa besar dari umatku. Ya, dan ini juga dari dalil yang menunjukkan bahwa pelaku dosa besar tidak keluar dari apa? Tidak keluar dari keislaman, sebab masih disebut dari umatku. Andai kata kafir, maka tidak disebut umat beliau lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in da'wa wa inna da'wati akhartuha syafa'atan atau syafa'ati li ummati. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya setiap nabi ada doa dan doaku saya akan akhirkan sebagai syafaat untuk umatku. Ya. Ini telah kita jelaskan ya pada pertemuan sebelumnya, bahwa setiap nabi itu diberi doa mustajabah, pasti dikabulkan. Adapun nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengundurkan doanya dan doa beliau jadikan syafaat untuk umatnya pada hari kiamat. Karena itulah ketika Nabi memberi syafaatul uzma, maka umatnya lah yang paling banyak diberi syafaat. Ya, dan ini dari keutamaan umat Islam. Baik. وقال صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. Ya. وقيل في قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى كلا الشفاعة. Ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, akan keluar dari neraka orang yang berucap atau orang yang di dalam hatinya ada seberat darah dari keimanan. Akan dikeluarkan dari neraka. Jadi kalau masih ada keimanannya, walaupun seberat darah ini bijian yang paling kecil yang dikenal di masa itu. Bijian sangat kecil sekali. Kayaknya lebih kecil dari telur semut. Itu yang diketemukan di masa itu. Ya, ada sebagian orang yang menafsirkan darah itu atom seperti apa. Mana ada kenal atom orang masa dahulu? Ya. Jelas ya? Bijian yang paling kecil itu dari apa yang diketemukan di masa itu. Ya. Kalau bijian yang paling kecil diketemukan di masa ini, ya banyak sekali pecahan-pecahannya. Mungkin aja ada yang lebih kecil dari atomnya. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wakila, dan ada yang mengatakan, ada yang menafsirkan pada firman Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka, dan Rabbmu akan memberi kepadamu pemberian yang menyebabkan kamu ridha. Ya. Ada yang menafsirkannya bahwa pemberian yang dimaksud adalah syafaat. Pemberian yang dimaksud adalah syafaat. Nah, wa qala ta'ala, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnih. Allah Ta'ala berfirman, siapa yang memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Ya, ini ayat menunjukkan bahwa syafaat itu disyaratkan padanya syarat. Ya, yang pertama syafaat milik Allah. Yang kedua, siapa yang dapat syafaat harus ada izin dari Allah. Orang yang memberi syafaat harus ada izin dari Allah. Ya, jadi Nabi Muhammad dia tidak memiliki syafaat. Ya, Allah pemilik syafaat. Tapi Nabi Muhammad memiliki syafaat, yaitu bermakna beliau meminta kepada Allah untuk siapa yang disyafaati. Nabi Muhammad boleh memberi syafaat kalau Nabi Muhammad diizinkan. Jelas ya? Siapapun dari makhluk boleh memberi syafaat kalau diizinkan oleh Allah. Jadi yang memberi syafaat harus diizinkan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang disyafaati juga harus diizinkan. Ya. Karena itu disebut ayat setelahnya. Qala ta'ala, wa la yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak memberi syafaat kecuali siapa yang Allah ridhai. Kalau tidak diridhai oleh Allah, tidak akan apa? Mendapat syafaat.
Ya, karena itu kaum musyrikin jangan berharap mau dapat syafaat. Ya. Yang biasa berdoa-doa di kuburan jangan berharap dapat syafaat. Bahkan yang biasa datang ke kuburan Nabi minta kepada Nabi jangan berharap dapat syafaat dari Nabi. Sebab itu adalah perbuatan syirik akbar dan tidak diridai oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, "Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adina lah." Ya. Dan tidak bermanfaat syafaat itu di sisinya kecuali bagi siapa yang diizinkan oleh Allah. Jadi syafaat hanya bermanfaat bagi siapa yang diizinkan oleh Allah. Wa qala ta'ala, "Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Ya. Pasti Allah akan membangkitkan engkau di maqam mahmuda, kedudukan yang tertinggi, yang terpuji. Kedudukan yang terpuji inilah syafaatul udma. Syafaat al-udma, di mana beliau memohon kepada Allah supaya disegerakan hisab, dan ini dipuji oleh seluruh makhluk dari malaikat maupun dari jin dan manusia. Nah, kata Syafi'i, fadallat hadhihi al-ayah ala sihhati ma qulna. Maka ayat ini menunjukkan kebenaran apa yang kami telah sampaikan. Yaitu kami sampaikan dari keyakinan bahwa syafaat itu adalah hak. Itu dalil-dalilnya. Selesai pembahasan tentang syafaat. Kemudian Syafi'i rahimahullah berpindah menjelaskan pembahasan yang lainnya.